Hai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Sebelum lanjut, kalian tahu nggak siapa itu komputer? Jadi di sini dijelaskan bahwa komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang dipekerjakannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Dan kita masuk ke sejarah perkembangan komputer secara umum. Seperti yang sudah saya bilang tadi, terdapat 5 generasi perkembangan komputer. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Nah, kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Bisa kalian lihat itu di sebelah kanan merupakan komputer generasi pertama. Besar banget ya kan? Oke, lanjut. Kita akan masuk ke ciri-ciri komputer generasi pertama. Menggunakan tabung vakum. Tabung ini berfungsi sebagai penguat sinyal dan saklar elektronik, namun menghasilkan banyak panas dan sering rusak. Ukuran besar dan berat. Satu komputer bisa memenuhi satu ruangan besar. Daya listrik besar. Karena penggunaan tabung vakum, komputer ini membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi. Proses lambat. Kecepatannya sangat terbatas dibandingkan komputer masa kini. Pemrograman dengan bahasa mesin. Menggunakan metode biner 0 dan 1 untuk memberikan perintah. Mahal. Biaya pembuatan dan perawatannya sangat tinggi. Output menggunakan printer atau punch card. Oke, sekarang kita akan masuk ke komputer generasi kedua, 1956 sampai 1963. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan, dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Di sini juga terdapat ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Pertama, menggunakan transistor. Kedua, ukuran lebih kecil dari generasi pertama. Ketiga, lebih cepat dan lebih andal. Keempat, menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Kelima, sudah memakai media penyimpanan magnetik. Bisa kalian lihat di foto tersebut merupakan komputer generasi kedua. Rada kecilnya daripada komputer generasi pertama. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke komputer generasi ketiga, 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan IC Integrated Circuit, yaitu gabungan banyak transistor dalam satu chip kecil. Hal ini membuat komputer lebih cepat, lebih kecil ukurannya, dan lebih hemat daya dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi ini juga mulai mendukung penggunaan sistem operasi dan multitasking sehingga lebih efisien dan praktis untuk digunakan. Bisa kita lihat ya, komputer generasi ketiga lebih kecil dari komputer generasi kedua. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri komputer generasi ketiga. Menggunakan IC sirkuit terpadu, ukuran lebih kecil dan hemat listrik, kecepatan proses lebih tinggi, sudah menggunakan multitasking dan sistem operasi, lebih mudah digunakan dan lebih andal.
Dan kita akan masuk ke materi generasi keempat 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat ditandai dengan penggunaan mikroprosesor, yaitu chip tunggal yang berisi seluruh fungsi CPU, Central Processing Unit. Mikroprosesor pertama, Intel 4004, dirilis pada tahun 1971 dan menjadi revolusi besar dalam dunia komputer karena ukuran yang sangat kecil namun sangat kuat. Mikroprosesor memungkinkan komputer menjadi lebih kompak, murah, cepat, dan mudah digunakan, sehingga komputer bisa dinikmati oleh masyarakat umum, bukan hanya untuk militer atau perusahaan besar. Oh iya, di bawah ada beberapa contoh komputer generasi keempat. Yang pertama ada Apple Macintosh, yang kedua IBM PC, ketiga laptop dan notebook, keempat smartphone dan tablet. Bisa kita lihat di samping itu merupakan komputer generasi keempat. Oke, kita akan lanjut ke ciri-ciri komputer generasi keempat. Terdapat beberapa ciri komputer generasi keempat. Pertama, IC lebih kompleks dan terintegritas. Dua, menggunakan LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. 3. Dikembangkan VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Keempat, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Kelima, kecepatan lebih proses lebih tinggi. Keenam, ukuran lebih kecil dan hemat listrik. Kita masuk ke materi terakhir, generasi kelima, sekarang dan sampai masa depan. Komputer generasi 5 mulai dikembangkan sejak awal 1980-an. Proyek ini dipelopor oleh Jepang melalui Fifth Generation Computer System Project atau FGCS dengan tujuan menciptakan komputer yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Meskipun masih terus berkembang hingga sekarang, teknologi komputer generasi kelima mencakup penggunaan kecerdasan pembuatan AI, komputasi paralel, dan komputer kuantum. Di sini terdapat 4 ciri-ciri komputer generasi kelima. Pertama, menggunakan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. 2. Mampu memahami bahasa manusia melalui teknologi Natural Language Processing seperti asisten virtual. 3. Kecepatan pemrosesan sangat tinggi, lebih tinggi dari generasi sebelumnya. 4. Interaktif dan pintar, dapat merespons secara cerdas terhadap perintah pengguna. Itu saja penjelasan dari aku. Semoga bisa dimengerti. See you and bye-bye.